pendidikan. Pada siang hari ini kita akan berdiskusi itu membahas tentang apakah aset yang kita miliki di sekolah sejak waktu, yaitu yang berguna untuk menunjang kegiatan pendidikan di sekolah kita. Jadi nanti di sini kita akan membahas yang pertama tadi masalah aset yang kita punya, seperti yang kemarin kita sudah sharingkan di grup WA, dan nanti kita bahas di sini untuk mengetahui potensi-potensi yang kita punya untuk kepentingan pendidikan khususnya aset. Itu sebenarnya monggo Pak Tari memberikan kesempatan berkata-kata untuk memberi semangat pada kita hari ini supaya kita bisa menemukan potensi yang ada di sekolah kita untuk kemajuan pendidikan khususnya di SD 1 umumnya pendidikan di Indonesia. Monggo Pak Terbat dan silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang hormati calon guru pembela Bapak Sartono SPD serta Bapak Ibu guru SDN 1 Pojok Batu yang sangat Ibu sayangi dan Ibu banggakan karena sekaligus sebagai suri tauladan dan figur bagi anak-anak kita. Salawat serta salam tak lupa selalu kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumul akhir nanti kita semua mendapatkan syafaat. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi setengah siang ini kita bisa bersilaturahim, bertemu, bertatap muka, berdiskusi dalam rangka kemajuan calon guru penggerak kita yaitu Bapak Sartono SPD. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Di sini tadi materinya adalah aset yang kita miliki yang dapat menunjang kegiatan pendidikan khususnya di SDN 1 Pojok Batu dan pendidikan di Indonesia pada umumnya. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kita semua ketahui bahwa aset itu sebenarnya ada dua macam. Ada aset bergerak dan aset yang tidak bergerak, di mana keduanya itu sangat penting bagi kita karena keduanya itu merupakan penunjang bagi kita, membantu kita dalam kelancaran proses pembelajaran Bapak Ibu baik di dalam maupun di luar kelas, baik itu aset bergerak ataupun aset yang tidak bergerak. Aset tidak bergerak itu banyak sekali yang kita miliki Bapak Ibu, di mana sudah masuk di dalam kit A, B, C gitu ya Bu Agustina. Itu semua aset yang tidak bergerak. Di antaranya ada gedung, ada sarana prasarana yang lain, ada kamar mandi, ada gudang, ada perpus, ada UKS, dan lingkungan sekitar ini termasuk aset yang tidak bergerak, termasuk tanah yang digunakan untuk pendirian gedung ini. Itu. Kemudian aset yang lain, aset yang bergerak, ini juga banyak sekali Bapak Ibu. Aset yang bergerak meliputi semua tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di sekolah kita ini adalah aset yang bergerak, yang sangat-sangat bermanfaat, yang sangat menentukan. Aset bergerak yang lain termasuk siswa-siswi kita. Tadi
tenaga pendidik dan kependidikan termasuk penjaga sekolah. Kemudian siswa-siswi kita adalah aset yang sangat berharga Bapak Ibu. Aset bergerak, aset yang kita bentuk, yang telah aset itu akan menjadi aset negara, aset yang telah akan membawa kemana arah negara ini akan dikendalikan, merupakan nahkoda dari negara ini. Itu adalah aset anak didik kita, peserta didik kita dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian aset-aset bergerak yang lain yang bisa menunjang, membantu proses pembelajaran Bapak Ibu guru diantaranya adalah lingkungan sekitar sekolah, termasuk alam takambang Bapak Ibu. Alam takambang adalah tumbuhan makhluk hidup di lingkungan sekolah kita yang bisa digunakan untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar. Jadi kalau anak-anak diajak Bapak Ibu guru keluar kelas mengamati fotosintesis, mengamati bunga sempurna tidak sempurna, mengamati klorofil pada daun-daun di sekitar sekolah, itu juga termasuk aset bergerak, aset hidup artinya. Begitu Bapak Ibu. Kemudian aset-aset yang lain yang di luar sekolah yang juga bisa membantu kelancaran proses pembelajaran banyak sekali Bapak Ibu. Di antaranya adalah stakeholder yang ada di sekeliling sekolah. Kemudian alhamdulillah sekolah kita ini tidak jauh dari kantor desa atau balai desa. Itu pun juga merupakan aset Bapak Ibu bagi kita, di mana anak-anak bisa diajak berwawancara dengan petugas-petugas desa kita, perangkat desa kita, dengan Bapak Kepala Desa, dengan Bapak Camat, Bapak kami tua dan sebagainya. Itu juga merupakan aset. Aset yang mendukung lagi di luar sekolah juga ada paguyuban, ada paguyuban wali murid yang selalu mendukung panjenengan semua dari setiap kelas. Ada di luar sana paguyuban seni tari ternyata Bapak Ibu. Anak-anak kita itu di luar intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler ternyata ada paguyuban pelatihan menari, di mana anak-anak kita di waktu luang itu mengisi kegiatannya dengan seni tari, dengan seni yang lain. Itu juga merupakan aset. Kemudian ada paguyuban seni barongan di sekitar sekolah kita ini. Ada juga TPA yang mendukung pembelajaran PAI kita kepada Bu Siti Imro'ah, itu juga membantu sekali. Jadi banyak sekali aset-aset yang bisa membantu kita di dalam pengelolaan proses belajar mengajar di dalam kelas. Karena proses belajar mengajar itu tidak hanya harus di dalam kelas Bapak Ibu, bisa dilaksanakan di luar kelas juga, di halaman mungkin, di kebun sekolah, di lingkungan sekitar sekolah, itu juga bisa. Itu diantaranya aset kita Pak Santono yang bisa membantu kita untuk kemajuan pendidikan. Semua bisa kita manfaatkan Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu guru dari kelas 1 sampai kelas 6, Bapak Ibu guru mapel, monggo kita bersama-sama, karena kita adalah pelayan siswa, pelayan dari peserta didik kita, pelayan dari masyarakat. Monggo kita melayani anak didik dan masyarakat kita dengan sebaik-baiknya, dengan bantuan aset yang kita miliki,
aset yang berada di luar sekolah, di lingkungan sekolah. Semoga pendidikan di SDN 1 Pojok bisa jauh lebih maju dibanding dengan yang lain. Apalagi ada calon guru penggerak yang sudah menggebu-gebu, sudah semangatnya bukan main. Alhamdulillah, walaupun seorang diri tidak merasa takut, tetap semangat, tetap enjoy, tetap dengan dorongan teman-teman. Semoga bisa sampai ke finish menjadi guru penggerak. Dan harapan kami, Bapak Ibu guru yang lain juga tergerak hatinya. Selain terimbas dari Bapak Sartono SPD, juga tergerak hatinya untuk bisa mengikuti menjadi guru penggerak periode selanjutnya. Itu harapan kami. Jadi menurut saya Pak Sartono bukan Butani itu memaksa, namun memang tugas Butani mendorong panjenengan dan Pak Sartono tidak sendirian. Kemarin juga semua ikut. Cuman alhamdulillah di sini yang masih bertahan, tidak tumbang, tidak lapuk karena hujan dan tidak lekang karena panas adalah Pak Sartono. Alhamdulillah. Pak Artet kita acungi jempol. Dan semoga yang lain nanti bisa terimbas dan mengikuti langkah selanjutnya sehingga siswa dan gurunya benar-benar menjadi siswa dan guru penggerak. Amin. Itu Pak Sartono sekiranya yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Monggo yang baik kita gunakan, yang kurang baik bisa kita tinggalkan. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan. Terima kasih untuk rekan-rekan guru di SDN. Terima kasih bahwa kita itu adalah maksud dari pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan, kodrat dan ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu kita harus pandai-pandai memanfaatkan. Jadi kita itu sekarang jangan melihat kelemahan kita, jangan melihat kekurangan sekolahan kita, tapi bagaimana kita melihat kelebihan kita, kelebihan sekolah kita, kelebihan teman kita untuk sebesar-besarnya untuk kepentingan pendidikan di tempat kita dan umumnya di tempat lain dan bangsa Indonesia untuk kemajuan pendidikan. Jadi kita ibaratkan itu pendidikan atau sekolah itu sebagai ekosistem. Itu merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup. Dalam sebuah lingkungan, sebuah ekosistem mendirikan suatu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Jika tadi Butani ibaratkan bahwa ada beberapa aset yang kita punya, aset bergerak dan tidak bergerak tadi, itu jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem. Jadi sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, yaitu unsur yang hidup, dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Nah, kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis dalam ekosistem sekolah. Faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif atau sama lainnya. Faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem di sekolah itu antara lain pertama adalah jelas itu sekolah itu ada murid, yang kedua ada guru, ada kepala sekolah, ada staf atau tenaga pendidikan, ada pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar, dinas terkait ya kalau kita yang terdekat itu Forkompicam, yaitu forum komunikasi itu kecamatan itu ada kecamatan, polisi, koramil, puskesmas, desa dan dinas-dinas terkait dan pemerintah daerah itu jelas kita dibawa dengan pendidikan. Selain faktor-faktor biotik yang sudah disebutkan tadi, ada juga faktor-faktor abiotik
yang juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran di sekolah kita. Di antaranya adalah keuangan, jelas. Kedua, sarana prasarana yang kita punya, terus lingkungan alam. Jadi itulah untuk menunjang bagaimana kita untuk keberhasilan pendidikan. Jadi tadi untuk modal utama tadi dibagi dari beberapa modal utama tadi. Yang pertama adalah modal manusia, yaitu yang pertama, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal fisik, terus keempat modal alam atau lingkungan, yang kelima modal finansial, keenam modal politik, yang ketujuh modal agama dan budaya. Jadi nanti Bapak Ibu guru bisa memetakan dari tujuh modal utama itu mana yang kita punya. Jadi alhamdulillah kayak modal politik kemarin kita juga sudah bantuan laptop dari Lima, itu adalah salah satu modal politik. Terus dari modal dari manusia, dari lingkungan, orang tua yang sudah membantu kita ke depan, dari modal pemerintah kita sudah jadi modal manusia yang pertama. Sumber daya manusia yang berkualitas, seperti kita itu guru itu modal manusia. Jadi alhamdulillah kita di sini juga pendidikannya satu, lingkungannya bagaimana, orang tua itu modal manusia. Karena sangat penting sekali untuk mendukung pendidikan di sekolah kita. Terus yang kedua modal sosial, di mana sebagai norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada dalam mengatur pola perilaku warga. Jadi di lingkungan kita itu modal sosial di lingkungan kita. Jadi kita bisa petakan modal manusia kita, modal lingkungan, terus tadi yang ketiga modal politik. Tapi kita di sini kadang-kadang itu modal politik identik dengan partai. Kita enggak. Modal politik adalah bukan hanya politik praktis, tapi merupakan kemampuan untuk sumber daya. Jadi bagaimana kita itu memanfaatkan, karena itu yang modal politik yang dipunya dari beliau itu juga pajak dari kita. Secara kalau pajak digunakan, dan bagaimana kita itu bisa menggunakan modal politik itu mungkin wujud bangunan, wujud gedung atau alat-alat yang lain. Itu bagaimana kita berusaha. Dan selanjutnya modal agama dan budaya. Modal agama seperti tadi sampai petani, di sini ada PG atau terus ada juga di sini karawitan, sini barongan, terus ketoprak juga di Pocomatu ada lah. Itu bagaimana kita sebagai pendidik itu terlibat, siswa kita itu terlibat, jadi itulah modal budaya juga. Terus modal fisik di kita itu ada bangunan yang kita itu kelas, ada tempat parkir, kamar mandi, ruang komputer, musola. Itu modal fisik kita, ada perpus. Dan nanti kita lihat bagaimana kita memanfaatkan modal fisik yang ada di tempat itu. Modal lingkungan, biasanya kompetensi yang kita untuk mendukung, karena lingkungan kita di sini adalah pertanian, yaitulah untuk mendukung ekonomi pelestarian atau untuk menunjang dunia pendidikan. Jadi di sini ya, kalau kita itu mepet, kalau di tempat lain itu di sekolah lain itu ada yang disampaikan ini seperti di bulan 3 itu ada untuk berkebun. Di sekolah itu jadi bisa dipraktikkan ke anak-anak dan kita dan juga bisa diambil hasilnya dari lingkungan. Tapi kalau kita itu udah mepet, itu yang ketujuh modal finansial, yaitu dukungan keuangan yang dimiliki sekolah. Jadi kita alhamdulillah ini kan ya hanya bos atau orang tua juga mendukung, tapi dapat bantuan finansial dari politik tadi. Nah, nanti monggo Bapak Ibu bisa melihat atau bisa saling kolaborasi, melihat aset-aset di sekolah kita,
mana aset yang baik untuk mendukung dunia pendidikan, nanti bisa dipetakan. Pertama nanti dari buku kelas nanti bisa melihat aset-aset kelasnya, dan bukunya apa, itu kita petakan aset di sekolah, mulai yang tempat parkir itu aset, kita punya kebun sedikit itu ya aset kita, itu juga bisa digunakan Bu. Mana Pak kebun kita? Ya, itu ada itu bisa. Satu meter kali 1 meter. Bisa digunakan. Nah itulah kita maksimalkan potensi yang ada. Itu aset juga. Karena itu kebiasaan kosong itu kalau itu waktu kita bisa digunakan. Nah, itulah sekecil apapun. Saluran air itu juga aset kita tanpa kita rawat. Saluran air aset kita itu ya kita akan tergenang tempat kita. Sekecil apapun. Jadi belakang dulu ada kartes itu aset juga. Nah itulah kita bagaimana melihat dari teman-teman nanti melihat aset yang kita punya untuk kepentingan kemajuan pendidikan kita. Itu Bu nanti mungkin di lain hari kita bisa melihat, kita bisa petakan aset kita untuk kepentingan pendidikan di SD 1. Mungkin itu Bu, terima kasih dari kami. Mungkin teman-teman ada masukan atau sarannya, monggo. Monggo Bapak Ibu guru kelas 1 sampai kelas 6, monggo mungkin ada masukan bisa digunakan untuk menambah materi diskusi guru penggerak pada siang hari ini. Oh iya Pak Tono, memang kita tidak punya kebun, tapi tadi sudah disebutkan Pak Sartono, Bapak Ibu, bahwa kita jangan memandang kekurangan yang ada di sekolah kita ini, tetapi pandanglah, galilah dari kelebihannya. Kelebihannya apa? Monggo kita gali, kita manfaatkan. Contohnya tadi juga yang disebutkan Pak Sartono, misalnya walaupun hanya 1 meter kali 1,5 meter kebun sekolah kita ini, monggo selain untuk apotek hidup mungkin bisa ditanami apa, mungkin pepaya 4 pohon California itu bisa, tapi kayaknya kalau pepaya malah menutupi tulisan kan Ibu gitu ya, atau belakang ini bisa belakang ini yang dekat tempat sampah. Terus Bapak Ibu, belakang itu kan sudah ada parit nggih, sudah ada parit, sebelah barat parit itu masih ada tanah sembari 60 kalau nggak 70 meter ke selatan. Nah itu misalnya ditanami apa kan juga nggak kayoman Bapak Ibu, karena apa? Ya dapat sih matahari dari timur. Monggo nanti untuk tata boga atau SBK mungkin kelas tinggi, kelas tinggi, kelas 4, 5, 6 bisa nanti dibatasi dibagi 3, kelas 4, 5, 6. Nanti begini Bapak Ibu caranya. Anak-anak coba ini nanti kalian berlomba. Mana hasil pertaniannya yang bagus dari kelas 4, 5, 6. Caranya seperti itu. Biar anak-anak setiap pagi menyiram, setiap pagi ngasih pupuk, sehingga nanti akan terlihat hasilnya. Oh ternyata paling bagus kelas 4, walaupun kelas paling bawah di antara kelas tinggi, tapi hasilnya kelihatan. Itu nanti akan mendorong kelas 5 dan kelas 6. Aku bisa nek kelas 4 hasilnya bagus, aku jelek gitu. Atau kelas 4 punya kreasi ditanami apa, kelas 5 apa, 6 apa, monggo nanti dipresani. Ibu tadi pagi itu melihat sekilas belakang itu kok masih bisa, karena tadi kita menggali punyanya apa, punyanya sedikit ya, nanti dimanfaatkan dari sedikit itu tapi menjadi lebih bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Ngoten nggih, monggo yang lain bisa usul atau saran dalam diskusi ini. Monggo yang enak, jadi tidak kaku, pokoknya biasa santai gitu ya Pak Sartono ya. Sifat kita seperti kita kan punya dapur itu bisa dimanfaatkan di tempat juga. Maksudnya kita kan punya itu kan tetap kan bisa dimanfaatkan. Jadi anak itu kan sekarang itu kadang-kadang hanya beli siap saji dan kita ajarin situ, itu kan aset juga. Jadi tetap bergaya itu jangan hanya kita itu hanya bawa dari rumah ya Pak ya. Dari rumah, kadang-kadang kita itu hanya berapa bulan padahal ada kita tata boga di situ. Jadi diajari saja, diajari keracik. Mungkin kan pelajaran tata boga bisa dimanfaatkan. Iya. Kita ada kompor, ada panel, itu kan kurang dimanfaatkan. Terima kasih Pak Sartono, monggo
Bapak Ibu guru kelas tinggi, misalnya yang sederhana Bapak Ibu buat pecel sambalnya boleh bawa dari rumah, tapi caranya metiki kangkung, metiki kacang, dan dibek di sini karena kita ada kompor, ada ruangan gitu. Jadi yang sederhana. Kemudian kelas yang lain mungkin membuat puding, agar itu kan mudah puding pakai santan atau katakanlah anak ribet pakai persik, pakai aja santan yang instan itu kan bisa pakai gula Jawa gitu. Terus nanti disap ada merah, ada coklat, ada hijau, itu diiris-iris akan bagus Bapak Ibu. Atau ngasin telur, atau buat pisang goreng, atau yang udah nasi goreng tapi dimasak di sekolah. Bapak Ibu guru tahu piye jajan ora digoreng Bapak Ibu guru enak ora dadi ora gitu. Monggo Bapak Ibu ora nek seminggu sekali kecepatan mungkin 1 bulan sekali. Nanti nggih Bu kelas 4 5 monggo biar enggak dapat ya 5 berarti iya karena 4 sudah IKM. Monggo 5 6 nanti dikondisikan kalau cepat 1 bulan sekali soalnya kaitannya dengan biaya mungkin 1,5 bulan, 2 bulan sekali. Kalau 2 kelas kan bisa gantian ganti. Jadi dia enggak terlalu cepat. Monggo bisa sama Kristina. Bukan berarti Bapak Ibunya pengen dimasakkan muridnya bukan nggih, tapi hasil karya dari anak itu kita hargai. Iya begini ternyata bagus. Ternyata anak-anak sudah pintar buat ini, buat lapis kue misalnya. Buat apa yang sederhana, yang mudah gitu. Monggo. Oke, yang penting Bapak Ibu guru bisa mengambil nilainya. Monggo masukan yang lain dari Bapak Ibu guru. Bu Islami, Bu Siti, monggo terbuka untuk umum sampai kita seperti diskusi biasa. Menjadi dua tentang pusat yang tidak budaya. Kita kegiatan bersedekah. Oke. Ya, misalnya kalau hari Jumat itu kita adakan kegiatan bersedekah tiap kelas, tapi tiap anak 100 rupiah setiap Jumat. Cari uang 100 rupiah sekarang. Umpamanya ini kan. Nah, misalnya kelas 6 kan 19 anak kan. Otomatis setiap Jumat 1.900. Dan ketika 1 bulan sudah berapa? Nah, tiap tahun kegiatan sedekah itu kan bisa nanti kalau pas bulan Ramadan kita sedekahkan yang punya kita bisa itu cuma usul. Iya. Ya, enggak apa-apa, monggo yang lain. Monggo ada Di sini kemarin di yang berjalan cuma sedekah kemarin Jebu itu ada 1 buku itu juga berjalan bisa. Makanya nanti kan aset yang kita punya karena selama ini kita kan belum membutuhkan manfaatkan aset yang kita punya. Betul. Jumat berkah sedekah Jumat gitu ya. Bisa itu. Jadi kita sudah membuka. Tapi Bu Im yang konsep ini saya layan korban itu jelas. Baru mulai Januari rencana. Nah ini kalau misalnya Bu Islami punya gagasan itu sedekah Jumat, kalau ibu sih nek iso ya ora mung muridnya tapi sak dunia. Kita siapkan program khusus. Iya, program khusus sedekah Jumat nanti bisa berjalan dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus Bapak Ibu guru ndak apa-apa monggo seikhlasnya. Cah nek duwe 2.000 ora ikhlas, tapi 500 ikhlas lebih baik 500 tapi ikhlas. Nggih. atau mungkin seikhlasnya. Ikhlasnya itu contoh Bu, misalnya Saya cuma 100 rupiah yang paling kecil gitu. iya, tapi itu tadi kan umpama. Sekarang cari uang 100 juga susah ya Bu, paling sedikit 1.000 atau 500 juga bisa ikhlas. Enggak artinya menanamkan pada anak kita itu umpamanya 2.000 orang ikhlas 500 rupiah ikhlas 10 HP 1.500 ikhlas tapi maksudnya mungkin syukur-syukur 2.000 ikhlas malah bagus gitu. Tapi nanti udah agama menerangkan sedekah itu. Iya, nanti biar Mbak Im yang menjaga Banyak diri. Iya, Pak Usul kalau di akhir. Iya, tapi dari Bapak Ibu Istami, monggo yang lain mungkin untuk tadi
ada kan di luar anak-anak latihan, monggo anak-anak juga digerakkan. Tidak apa-apa, daripada bengong di rumah, daripada kegiatan yang tidak bermanfaat, monggo digunakan untuk latihan menari di balai desa tempatnya Bu. Sehingga dulu saat ada tampilan, ternyata ibu sendiri tuh tidak punya bayangan kalau kira-kira anak kita bisa, karena Bu Rika saat itu juga sibuk di kegiatan yang intrakurikuler aja, mengerikan kegiatannya, jadi nggak sempat melatih menari. Ternyata anak-anak kita bisa menari dan bisa tampil di balai desa saat ada kunjungan Ibu Bupati, Ketua PKKU. Alhamdulillah, saya sendiri bersyukur, alhamdulillah ternyata di luar anak-anak kita juga kegiatan itu ada. Monggo kita gerakkan, kita dorong kegiatan yang lain tetap berjalan terus. Monggo yang lain mungkin ada masukan. Bu Agus, Bu Antik, Pak Pri, Bu Rika. Cukup Pak Santomo? Gitu. Ya alhamdulillah ya, ini kita menemukan produk aset kita yang belum dimanfaatkan dengan baik. Semoga nanti ke depan aset-aset itu yang kita punya bisa dimanfaatkan, digunakan dengan baik untuk kepentingan pendidikan. Amin. Mungkin habis ini nanti bisa dari Bapak Ibu guru mungkin mencatat atau melihat aset-aset yang ada di kelas. Aset apa yang belum kita manfaatkan? Seperti itu nanti bisa kita diskusi lagi untuk kepentingan pendidikan. Mungkin kegiatan pagi hari ini sekian. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat walaupun kita hanya membicarakan hal-hal yang mungkin perlu kita kembangkan ke depan. Kita bisa bekerja sama. Karena walaupun kita ngobrolnya sebentar-sebentar, ini adalah manfaatnya sangat luar biasa. Kita ketemu hal-hal yang penting tadi sampai Bustani, Butani tadi, hal yang sangat mulia dan baik sekali. Mungkin kegiatan ini saya akhiri cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.